tidak hanya bapak saya aja, tapi beberapa orang yang ada di ruangan itu juga kena dalam satu waktu, tapi kayak cuman beda 1-2 hari aja, gitu. Jadi makanya itu akhirnya ketahuan sepertinya sih salah satu tamu ada yang positif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Husnaini TV YouTube channel. Segmen kali ini yaitu ngobrol santuy, di mana kita akan mengobrol dengan sesantuy-santuinya bersama teman-teman yang juga santuy. So, don't forget like, subscribe, and share. Oke, kalau tadi Mbak Ninas cerita minum lemon sama madu setiap pagi ya. Terus makan 3 kali sehari. Apalagi Mbak Ninas selain itu? Makan 3 kali sehari. Oh, rutin itu. Karena sebenarnya saya maunya diet, tapi inget ya imun dulu. Jadi makan 3 kali sehari. Dan itu makanannya harus yang bergizi. Jadi harus ada karbo, kemudian sayur banyak dan protein. Itu harus, intinya kayak kalau kita lagi makan sehat aja gitu. Sehat 5 sempurna ya. Nah, kesempurnaan itu untuk makan malam aja ya, PR kalau tiap minum susu tiap 3 kali gitu. Jadi 3 kali sehari ya minum susu. Enggak ya, ini udah segini, nanti kalau waktu itu susunya tiap makan bisa 3 kali badan ini nanti ya. Jadi enggak, makan yang pokoknya makan bergizi, terus di sela-sela makan itu minum jus buah yang benar-benar dari buah. Jadi kayak bukan jus yang dikasih air gitu loh, jadi bebersari buahnya gitu. Terus kemudian yang paling penting itu saya sekeluarga minumnya ada 1 probiotik, jadi saya konsumsi itu sekeluarga. Terus kemudian, nah itu tadi susu itu diminum pas waktu malam aja, jadi habis makan malam itu minum susu gitu. Nah kalau Bapak susunya kayaknya lebih ke susu yang ada untuk tulangnya juga gitu. Jadi intinya minum susu itu sama yang paling penting vitamin. Vitamin itu ini pesan dari dokter ya, jangan cuma minum yang C aja, tapi kalau bisa yang lebih lengkap. Jadi ada vitamin C, vitamin B, vitamin ada zincnya juga. Nah kalau dari Bapak itu udah dapat dari dokter itu Becom Z. Jadi ada yang Becom Z itu lebih lengkap, tapi kalau Becom C itu vitamin C aja gitu. Nah, Bapak dikasih yang Z itu jadi lebih lengkap. Udah lengkap gitu. Kemudian kalau untuk saya, ibu dan adik karena nggak terlalu ini, jadi kita ada juga vitamin. Kita konsumsinya waktu itu Viproji, jadi kayak dilarutin ke air gitu, dan itu diminumnya juga malam sebelum tidur gitu. Jadi itu vitamin juga harus diminum. Cuman kalau misalkan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang yang tidak terkena COVID, mungkin C aja nggak apa-apa. Dan itu banyak orang yang salah karena mereka bilangnya harus jaga imun, jadi mereka minum vitamin C-nya banyak tuh, pagi minum, malam minum. Nah itu nggak boleh, karena batas badan kita boleh minum vitamin C itu sehari 1000 mg kan, jadi jangan overdosis juga, karena takutnya nanti ke ginjal, bahkan ada yang ke lambung juga, karena kan kadang kita nggak aware-nya kurang minum air putih gitu. Nah secara garis besar sih yang dikonsumsi yang pentingnya itu sama buah delima. Buah delima itu bagus sekali gitu ternyata. Itu beli langsung aja buah delimanya, terus dibuka, kayak isi-isinya kan kecil-kecil, ditaruh aja ke wadah, jadi kayak dicemil aja kalau pas lagi ini nyemilnya buah delima. Itu juga bagus sekali buah delima. Itu juga saran dari dokter itu. Jadi lebih ke kayak sebenarnya ngajarin kita untuk hidup sehat juga secara nggak langsung gitu. Iya. Itu sih kalau tadi kan berarti ikhtiar baik dari dokter maupun ikhtiar sendiri ya tadi ya. Ikhtiar sendiri tidak dari dokter, seperti minum probiotik dan segala macam. Nah, Mbak Ninas dan keluarga itu melakukan itu by research nggak sih, atau dapat referensi dari teman atau bagaimana gitu? Serupnya hati atau gimana gitu? Sedikit banyak riset ya, cuman karena kemarin tuh sempet kan ketika tahu sakit itu, alhamdulillahnya banyak rekan, saudara itu yang ngirimin berbagai macam obat kan gitu. Nah ada yang obat-obat dari luar negeri, yang dari mana, terus ada obat-obat yang lokal itu banyak banget yang mereka klaim manjur untuk COVID, banyak banget itu Bu waktu itu. Itu saya harus nyari satu-satu, ini apa nih ini, sampai akhirnya kayak waduh ini enggak deh, enggak ada
tidak ada rekomendasi saintisnya gitu. Jadi aduh enggak deh gitu. Apalagi ada obat-obat yang tidak ada izin masuk ke Indonesia, terus nggak ada tulisan ingredient dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aja nggak ada gitu. Padahal itu udah didistribusikan ke sini kan harusnya ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi itu nggak ada. Jadi kayak saya nggak tahu komposisinya apa gitu. Terus nanti malah bukannya nyembuhin, malah makin nambah penyakit yang lain gitu. Jadi beberapa obat itu emang enggak. Tapi kalau yang tadi saya konsumsi itu emang udah dicari-cari juga, terutama yang kayak Pro-M dan segala macam itu emang udah ya udah scientific proof lah intinya gitu. Dan udah disajah sama banyak dokter-dokter juga gitu. Jadi yang saya minum udah di riset, insya Allah aman. Jadi ini pesan juga kan Mbak Ninas buat teman-teman, jangan juga asal minum obat-obatan yang rekomendasi dari teman, tapi juga diperkuat dengan riset ya, dengan riset tentang manfaat dan obat itu isinya apa gitu, aman nggak dikonsumsi gitu. Karena kan kondisi seperti ini banyak yang panik, banyak yang pingin sehat, tapi ya udah semua diminum gitu. Iya, banyak banget. Nah itu saya nggak siap. Apalagi kan Bapak udah usia kan, sekalipun dibilang fit, tapi organ kan tetap tidak sesehat orang-orang yang masih berusia muda kan, yang masih usia produktif. Jadi wah daripada nih resikonya gimana udahlah nggak usah aja gitu. Jadi Bapak juga sempat itu tuh kasihin obat itu tuh dikirimin teman Bapak, itu bagus katanya, tapi nggak usah ya, sudah banyak obatnya, sudah nggak usah. Jadi emang harus benar-benar harus gitu. Banyak kan berita atau penjelasan dari teman-teman yang pernah mengalami COVID, pernah positif COVID ini juga disarankan untuk olahraga ya. Bagaimana pokoknya badannya terus hangat dengan cara olahraga rutin dan caring selama positif juga, dan sebenarnya juga yang tidak terkena pun juga harusnya begitu. Nah, keluarga Mbak Ninas ketika mengalami COVID itu juga melakukan itu enggak? Selain konsumsi tadi ya, nutrisi, obat-obatan, makanan sehat, ada ikhtiar-ikhtiar lain yang ditambah saat itu. Iya. Ada, kalau yang tadi kan lebih ke konsumsi rutin kan, yang daily kan. Kalau yang hal-hal lainnya itu minum air putih itu biasanya kan sebenarnya juga biasanya udah minum air putih. Tapi kemarin karena ada obat, karena ada vitamin dan segala macam, jadi lebih ke perhitungan sendiri aja. Kalau ya udah air putihnya agak lebih banyak. Tapi memang terlepas dari itu kan basically kita juga memang harus banyak mengkonsumsi air putih kan. Jadi itu air putih. Terus kemudian yang kedua berjemur itu yang dipastikan sama dokter ya mulai jam 9, maksimal itu jam 10. Jadi kalau bisa jam 9 gitu. Jam 9 itu udah berjemur dan 10 sampai 15 menit ya. Jam 9. Jadi mentok itu jam 10. Terus kemudian olahraga dan tidur cukup. Itu tuh adalah ini kan pengaturannya. Jadi takutnya kalau olahraganya terlalu diforsir, nanti jadinya terus nanti tidurnya dan segala macam ngaruh. Jadi dia ini pengaturan kedua ini sih. Jadi olahraga itu tetap ada, tapi nggak usah ngoyo-ngoyo gitu. Kayak kalau kemarin juga sering nggak ada yang olahraga. Jadi kayak saya sama adik saya kan jarang banget olahraga. Nggak pernah malah ya, bukan jarang. Kalau ibu sama bapak tiap hari olahraga gitu. Jadi udah kebiasa gitu. Kalau ini juga berarti jadi, bapak dan ibu itu juga punya imun yang kuat, punya kebiasaan yang sehat juga ya. Sebenarnya ibu sama bapak rutin olahraga, lebih sehat tiap hari. Cuman PR-nya bapak ibu kan selama ini bapak dan ibu kalau olahraga kan pasti sepedaan di luar, jalan outdoor lah intinya kan, jalan pagi. Kemudian sekarang harus dilakukan di dalam rumah, itu yang mereka switch-nya agak-agak PR kan. Jadi akhirnya ya udah pakai senam-senam lihat YouTube gitu. Jadi kita memanfaatkan yang ada aja, jadi pakai YouTube, senam-senam yang gampang-gampang aja, kayak penting badannya gerak gitu. Terus yang disarankan durasi berapa menit Mbak Ninas olahraga yang kalau untuk Bapak Ibu standarnya berapa menit yang disarankan oleh dokter? Karena Bapak Ibu ini kan biasanya sudah berusia ya.
Kalau bapak sebenarnya lebih spesifik. Kalau bapak itu olahraganya asal gerak tapi tidak boleh sampai ngos-ngosan. Nah, kadang bapak itu ngerasanya beliau nggak ngos-ngosan, tapi orang yang dengerin beliau ngomong itu kayak gitu. Jadi itu remnya di situ. Makanya akhirnya waktu itu beli alat oximeter juga untuk mendeteksi saturasi oksigen. Nah, itu juga akhirnya kita beli itu, akhirnya kita punya itu gitu kan, karena untuk ngecek dah. Lebih ke untuk bapak sih nggak boleh karena bapak masih ada kondisi yang di paru-parunya tadi kan. Tapi kalau ibu saya dan adik sebenarnya lebih ke maksimal 30 menit gitu. Tapi kan menit itu kemudian bergantung dengan berat tidaknya jenis olahraga yang dipilih kan gitu. Jadi kalau lari misalkan di treadmill tapi lari terus ya 15 menit cukup mungkin. Tapi kalau yang jalan santai gitu ya 30 menit nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke menyesuaikan setiap kondisi badan kalau yang kita gitu. Yang lebih kemarin yang lebih dipesenin bapak sih. Nggak boleh terlalu berat gitu. Yang penting gerak aja itu. Nggak ada menitnya juga. Pokoknya kalau udah dirasa cukup ya ada keringet-keringet keluar mah ya udah gitu, nggak apa-apa, cukup itu. Terus setelah workout itu tidur ya tadi tuh, karena biasanya kan tidur kan kita tim begadang semua ya di rumah itu kemarin akhirnya habis kan terakhir tuh kita mulai makan malam tuh, habis sholat isya makan malam. Nah itu paling cuma melek-melek bentar sampai jam 9 tidur. Biasanya jam 1 baru tidur. Jam 9 udah tidur krik-krik. Secara tidak sadar musibah COVID yang melanda keluarga Mbak Ninas juga mengubah jam biologisnya Mbak Ninas dan sekeluarga ya? Iya bener, sekeluarga langsung yang biasa begadangan tuh langsung jadi ya jam 9 udah keok semua. Dan itu akhirnya 2 bulan tuh kebiasaan gitu, gak ada yang gak terpaksa kayak aduh jam 9 udah ngantuk tidur gitu. Paginya bangun dan langsung olahraga lagi. Jadi bener-bener semuanya udah kayak berubah, bener-bener kayak itu kita udah new normal kayaknya waktu itu, udah belajar new normal sendiri itu. Jadi tidur itu yang paling penting, harus diingat kata dokter juga. Terus yang penting juga ini masker medis tuh Bu. Kita kan kemarin itu masih sering tuh pakai masker yang tidak sesuai standar kan, yang sebenarnya itu tidak membawa dampak apa-apa, kayak percuma kita positif juga droplet kita tetap keluar. Iya, dari luar juga tetap masuk. Nah, akhirnya jangan pakai masker yang kain-kain itu kalau memang tidak 3 lapis atau tidak yakin aman. Lebih baik pakai masker medis aja. Apalagi ketika kita masih positif kemarin, meskipun serumah udah positif semua, tapi kita tetap pakai masker medis terus, dan itu digantinya tiap 4 jam sekali. Kalau ya mentok-mentok itu 6 jam sekali, itu harus sudah diganti. Dan gantinya juga nggak boleh langsung dibuang gitu, tapi ya disobek atau disterilin dulu, terus baru dibuang. Jadi orang itu juga banyak yang karena mentang-mentang isolasi di rumah, terus kemudian nggak kemana-mana, maskernya tuh dipakai sehari jeder sampai mulai melek sampai bobo lagi, itu nggak boleh. Apalagi yang batuk harus atau tetap kan ganti banyak ya. Harus tetap diganti 4 jam atau ya mentok 6 jam sekali itu harus ganti. Berarti akhirnya masker. Dalam 1 bulan 3 minggu isolasi mandiri sekeluarganya Mbak Ninas itu berapa kali swab Mbak Ninas kalau dihitung dari awal sampai akhir? 3 kali, tapi itu yang pertama kan yang ketahuan itu, terus kemudian yang kedua itu 4 kali. Jadi yang pertama yang kena itu ya, terus kemudian yang kedua itu 2 minggu setelahnya ternyata masih positif, kemudian minggu kelima, jadi sebulan lebih 1 minggu itu masih positif. Akhirnya pas minggu ketiga tuh udahlah kita capek, akhirnya bapak iseng enggak saya mau tes, kayak bapak udah ngebet mau kerja mungkin ya, enggak tes aja gitu kan. Ya udahlah terserah, begitu bapak negatif iya semuanya ikut tes habis gitu. Jadi pas semua ikut tes akhirnya hasilnya negatif semua. Waktu tahu semua. Bapak negatif, berarti negatifnya itu relatif bersamaan ya, barengan ya ini mungkin, negatifnya. Mungkin sebenarnya nggak ketahuan ya siapa yang duluan negatif, tapi mungkin ya tektok aja mungkin ya. Jadi waktu itu juga sebenarnya pihak puskesmas, kemudian dokter juga udah bilang kalau
sekarang tidak perlu harus swab sampai negatif untuk dinyatakan sembuh gitu kan. Jadi setelah kita isolasi beberapa kurun waktu tidak ada gejala lagi, itu kita sudah bisa dinyatakan sembuh dan nggak perlu swab. Tapi kan saya dan keluarga saya tuh bertemu orang, jadi kayak kita juga ngerasa butuh aman untuk diri sendiri gitu. Jadi ya udahlah tes aja untuk memastikan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kan kita udah punya pegangan tuh emang beneran udah negatif kok gitu. Biar tenang ya. Biar tenang gitu. Bahkan ada yang sampai 2 kali swab baru dia ngerasa tenang gitu. Tapi ya mohon maaf swabnya mahal Ibu. Jadi ya udah 1 aja cukup. Berarti pertama kali Mbak Ninas, bapaknya Mbak Ninas positif bulan apa Mbak? Bulan Juli. Terus kemudian dinyatakan negatif bulan Agustus. September. Oh, September awal ya. Juli, Agustus, September. Udah 3 bulan. Udah 3 bulan berlalu ya berarti ya. Nah, sekarang kondisi keluarganya Mbak Ninas setelah melalui bencana ini ya, musibah ini bagaimana nih sekarang? Semuanya sehat kan? Bisa beraktivitas Alhamdulillah seperti sebelumnya? Alhamdulillah udah sehat, sudah bugar, sudah ceria. Tapi ini mungkin hikmahnya adalah kita jadi lebih protektif gitu pada diri sendiri dan keluarga gitu. Kayak biasanya tuh ada yang masuk tuh masih yang kayak tamu bahkan tuh nggak pakai masker, kita kayak yang ya udahlah kalau sekarang ada tamu masuk pagar nggak maskeran aja kita udah mohon maaf Pak maskernya gitu, atau tamu atau kita anggota keluarga mau masuk saudara cuci tangan dulu gitu, karena dulu itu meskipun disediain sabun dan itu tapi mereka banyak yang skip, mau tetangga mau keluarga tamu tuh masih yang banyak ya udahlah gitu. Sekarang masih banyak yang beli ya. Boleh ya gitu. Bahkan mereka itu banyak ya tamu gitu datang kayak ke rumah juga gitu kayak tetangga atau apa tuh mereka pakai masker ke depan pagar mencet bel pakai masker. Begitu dibukain assalamualaikum lah dibuka kan itu yang salah. Malah pas ngobrol dibuka padahal gitu yang harusnya pakai gitu. Jadi lebih ketat, lebih protektif sih sekarang kita gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Ninas sebelum kita closing ya. Jadi namanya ada musibah pasti ada endingnya ya. Jadi untuk keluarganya Mbak Ninas sekarang apa sih hikmah yang bisa diambil setelah mengalami musibah yang pahit ya, setelah mengalami dan alhamdulillah semuanya sekarang sudah sehat, sudah bisa beraktivitas baik. Hikmahnya apa sih Mbak Ninas dengan adanya COVID ini? Biar yang kita lihat itu tidak suram gitu ya, tapi apa hikmahnya dari keluarga Mbak Ninas? Banyak sih, sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang paling berasa itu adalah kalau selama ini kita selalu fokus ke ngelihat apa yang kurang gitu. Kayak misalkan kita udah dapat penghasilan segini, kurang, kita harus kerja lagi lebih. Kemudian kita tuh kayak lupa bahwa Allah tuh kasih berkah di sekitar kita tuh banyak banget gitu. Sesimpel akhirnya kita jadi menghargai kesehatan kita. Kayak kemarin meskipun kita tahu ada COVID, tapi kan kadang kita juga masih suka kelepasan tuh masker, kadang dicopot, ngobrol tuh dicopot. Nah sekarang jadi lebih aware pada kesehatan, terus kemudian lebih mensyukuri sekitar bahwa selama ini tuh ternyata kita tuh nggak pernah mensyukuri punya rumah yang nyaman. Bayangkan kalau misalkan orang-orang yang kena sekeluarga isinya orang 8 kena semua, nggak ada kamar yang buat pisah-pisah, kemudian jarak kamarnya juga sempit, gimana gitu. Jadi lebih ke mensyukuri banyak hal sekali, kayak mensyukuri punya teman-teman, rekan-rekan yang ternyata di saat seperti itu mereka nggak pergi tapi jadi nanti menangis. Kayak teman-teman yang sayang gitu ya, yang kayak ada yang ngirim doa, support, terus ngirimin makanan ini itu, termasuk Bu Asmil, terima kasih ya. Jadi kayak, seneng jadi tahu gitu kayak ternyata banyak orang yang sayang sama kita, banyak orang yang peduli sama kita, terus mensyukuri hal-hal kecil. Jadinya kayak waktu yang kemarin tuh kan saya sekeluarga tuh sudah kerja semua ya, bapak, ibu, saya, adik kerja semua. Jadi kita benar-benar ketemu itu pagi berangkat, pulang kadang udah pada tidur, saya datang. Jadi kayak nggak ada waktu untuk benar-benar bonding gitu, tapi gara-gara 2 bulan ketemunya lagi itu lagi bapak ibu adik, jadi ngobrol. Akhirnya
hal-hal yang selama ini time tidak pernah akhirnya. kita ungkapkan jadi ungkapkan. Jadi lebih meningkatkan komunikasi antar keluarga, terus lebih ke ya bonding sih yang paling berasa dan jadi lebih apa? Jadi lebih hati-hati untuk melakukan segala hal gitu. Jadi kayak nggak sembrono, nggak ini lagi gitu, kayak lebih benar-benar lebih hati-hati gitu. Dan yang berikutnya emang jadi menemukan apa ya kayak hobi-hobi baru yang oh ternyata ini menyenangkan untuk dilakukan, oh ternyata ini bisa dilakukan ya. Terus kalau lagi Bisa boring explore tuh nggak lebih harus banyak hal ya. keluar, iya nggak harus keluar, nggak harus pergi kemana. Tapi sebenarnya dari dalam rumah tuh kita bisa melakukan banyak hal yang positif gitu, bisa bisa melakukan banyak hobi-hobi yang menyenangkan gitu. Jadi banyak sekali sih yang sebenarnya hikmah yang bisa diambil gitu. Oke. Terakhir Seperti Bu Nina, itu. pesan-pesan buat teman-teman yang melihat video ini di luar sana, pesannya Aduh. ada apa dari Bu Nina? Untuk yang rekan-rekan, teman-teman yang di luar sana, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita berada. Karena itu yang paling penting. Kemudian jangan lupa terus mensyukuri kesehatan kita gitu. Kadang kan kita berucap alhamdulillah, tapi tidak spesifik mensyukuri apa. Jadi bolehlah mulai sekarang tiap malam dibiasakan untuk berterima kasih kepada Allah. Kayak terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga yang hangat, terima kasih untuk rumah yang nyaman. Lebih banyak berterima kasih untuk hal-hal kecil. Kemudian dengan begitu kan kita jadi tahu kita tuh punya apa aja sih gitu. Kita punya badan yang sehat, kita punya mata yang bisa lihat, kita punya imun yang bagus. Makanya di saat yang lainnya udah banyak yang kena, mungkin banyak dari rekan-rekan atau teman-teman yang masih negatif atau bahkan nggak bersentuhan sama sekali gitu ya, bahkan rekan-rekan di sekitarnya juga ada yang nggak kena gitu ya. Itu hal yang sangat perlu disyukuri gitu. Jadi lebih fokus ke menjaga kesehatan lagi gitu, jangan disepelekan gitu, karena waktu dan kesehatan itu yang nggak akan pernah ada gantinya kan gitu. Nanti kalau udah nyesel kan repot. Jadi lebih baik dari sekarang dijaga kesehatannya. Kemudian untuk yang sudah positif atau yang keluarga atau rekan atau orang sekitarnya ada yang kena, please nggak usah berpikiran negatif bahwa itu adalah aib atau sesuatu yang sangat-sangat menakutkan gitu. Lebih ke disupport aja gitu ya, karena itu justru lebih penting gitu. Disupport, disemangatin, didoakan itu yang penting. Kemudian yang positif juga, karena saya udah melaluinya ya, jadi mungkin bisa agak enteng ngomongnya. Nggak usah stres, dibikin enjoy aja, dibikin ya udah. Waktu itu saya mikirnya anggap ini flu biasa aja, intinya disuruh istirahat, intinya disuruh lebih sehat lagi gaya hidupnya, yang kemarin nggak minum air putih jadi minum air putih, yang nggak olahraga jadi olahraga gitu. Jadi lebih ke memperbaiki aja. Emang ini kita lagi disuruh sama Allah untuk memperbaiki lifestyle kita aja gitu, lebih Akhirnya, menjaga aja gitu. COVID ini memaksa kita untuk healthy lifestyle ya. Healthy lifestyle, benar sekali. Itu sih yang paling penting, itu no stress gitu. Dan ya udah pokoknya harus semangat terus, harus positive thinking. Yang terakhir ini susah mungkin tapi itu. Untuk teman-teman di sana, patuhilah protokol kesehatan. Ya enggak? Iya. Untuk kita dan untuk teman-teman kita semuanya biar tetap sehat. Yang paling penting itu ya, pakai masker tadi tuh ya. Oke, Bu Nina, thank you so much atas waktunya, sharingnya kepada kita semua tentang pengetahuan COVID-19. Kita saling mendoakan ya biar semua tetap sehat dan tetap terjaga. Amin, amin. Terima kasih Bu Asmil dan rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Oke, kita akhiri dulu. Semoga selalu sehat ya. Ya, amin, amin Bu Nina. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.